Lu lagi nunggu tamu? Oh, ini bukan rumah kita ya. Tinggal bawahnya ditutupin ya, lu bisa melihara ayam nih. Halo, lah, kok gue sendirian? Halo, welcome back to Homeses. Kita mau ngucapin pastinya terima kasih buat teman-teman yang udah nge-subscribe. Kita seneng banget ya, udah lumayan banyak banget ya. Lumayan. Dan kita hari ini pastinya dengan semangat itu kita mau mereview rumah ini yang keren banget ya. Tapi seperti biasa sebelum kita syuting satu tim sudah di swab antigen. Jadi untuk keperluan syuting ini Kita lepas masker. izin buka masker. Kita mulai dari depan. Let's go. Adalah rumah tipe Aria di klaster Ayama di Bumi Mandala ya. Jadi teman-teman kalau mau datang searchnya di Bumi Mandala. Ini show unitnya. Iya. Ini rumah 2 lantai, ukuran 5x15, luas bangunannya 69 meter persegi. 69. Cakep. Sebelum kita mulai, ya biasa. Ya. Kalau teman-teman suka sama video kita, teman-teman bisa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita upload video-video yang baru lagi, teman-teman bisa langsung tahu videonya. Nah, dan pastinya kita makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe, dan teman-teman kalau mau komen silahkan kasih tahu kita kurang apa, Kurangnya apa, sukanya di mana. iya, atau mungkin kasih tahu perumahan mana yang harus kita review ya. Benar. Let's go. Oke, kita mulai dari carportnya seperti biasa. Ini kayaknya luasnya sekitar 5 kali 6 meter ya. 6 meter dengan ini adalah acian semen. Acian semen. Yang gue bingung kenapa tali airnya miring. Miringnya ke sana maksudnya. Miring sini ya. Ini udah pasti miring. Sebenarnya ini variasi aja sih, variasi aja. Tapi kalau untuk supaya airnya mengalir ini udah dibikin kemiringannya ke arah jalan. Jadi si airnya itu udah pasti akan mengarah ke jalan. Air dibuang ke jalan. Iya. Apa ke tanah? Apa ke gorong-gorong? Jangan dibahas. Lanjut, ini kalau kita lihat fasadnya, model rumahnya itu model tropikal. Terus kita lihat materialnya. Ini Namanya sih travertine. materialnya ini dia depannya pakai travertine, jadi kelihatan mewah. Mepet sawah. Sawah. Terus kalau kita masuk di sini teras depannya ya cuma cukup aja segini. Misi. Cing, enak Ini banget. ada yang tinggal di sini. Kita masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk ke dalam, kita copot sepatu dulu deh. Oke, pastinya. Etika di rumah show unit. Assalamualaikum. Nah, kita sekarang langsung masuk ke ruang tengah, ruang tamu. Ruang tengah atau ruang tamu, karena ini satu ruangan ya. Dan bahkan ada ruang makannya. Memang luas dari rumah ini 5 kali 15. Makanya memang mungkin dipadatin sesuai dengan kegunaannya. Dan memang wajar juga kalau rumah-rumah yang sekarang buka pintu langsung ketemu ruang tengah, karena siapa orang-orang yang datang ke rumah itu udah pasti orang-orang yang terhitung dekat. Betul. Oke, jadi kita anggap aja ini ruang keluarga. Di sini udah dikasih rak-rak juga. Fungsinya untuk nyimpan. Ini bahannya dia pakai deco sheet. Nah ini juga di dalam untuk MCB-nya ditutupin juga. Pakai kabinet-kabinet bagus. Ini udah dikasih tempat penyimpanan juga. Oke, ruangan ini luasnya berapa tuh?
Ruangan ini luasnya adalah 3x3 kali 4,8. Oke. 4,8. Udah canggih sekarang. Ini ide yang bagus banget nih, pakai back panelnya, pakai HPL karena terlihat lebih mewah. Lebih mewah. Dan simple, ini cuma pakai berapa? 3 lembar. Iya enggak? Yang kasih kabinet, TV, jaraknya mungkin bisa lebih gede lagi sih, cuma memang ini terlihat lebih rapih banget. Bagusnya si back panelnya ini materialnya disamain dari portable kitchennya sama meja makan. Tuh, terus ini bagus penggunaannya, tone warnanya gold, karena cocok sama downlightnya yang warnanya lebih ke brown white atau warm white, dan memang terlihat ruangannya lebih hangat. Nah ini juga sekedar tips saja buat teman-teman kalau mau ngedekor atau mau menghias sebuah ruangan itu. Kalau ruangannya kecil, kayak ini kan hitungannya rumahnya nggak terlalu besar ya. Jadi pemilihan warnanya itu jangan banyak-banyak, maksimum lah tiap ruangan itu ada 3 warna aja. Jadi misalnya ada warna putih, hitam, warna kayu. Sisanya dekorasi ya boleh ditambah-tambahin ada warna emasnya. Tapi untuk dominan warnanya jangan terlalu banyak. Terus ini mejanya dia banyak pakai HPL, tipek HPL, dikasih besi hollow 2x2. Bagus, ini juga udah di powder coating. Terus kursinya juga bagus. Kan ada bang. Maunya lihat yang itu. Nah ini juga bagus nih. Ini mau tips aja. Sekarang kalau meja makan biasanya kan teman-teman maunya modelnya yang sama-sama semua, tapi kalau memang berani sih nggak apa gitu, cari aja yang modelnya agak beda-beda gitu, itu juga bagus. Yang penting disesuaikan sama warnanya sama. Oke. Terus bisa bang, ini ini juga. Nah teman-teman kalau misalnya mau bikin dapur, beli dulu nih yang kayak gini-gini nih, si kulkas. Jadi nanti perabotannya bisa ngepas sama si ukuran kulkasnya. Di bagian sininya bisa ditaruh sofa 2 seater aja, karena kecil. Jangan kasih sofa yang 3 seater, kasih sofa yang kecil-kecil aja. Bisa nambahin pakai puff, nanti kita kasih contohnya juga, kita masukin. Jadi si puff itu kalau nggak dipakai bisa diumpetin. Dan seperti biasa, penggunaan karpet bikin ruangan lebih hangat. Nah, Cakep, belakangnya ini kayaknya di bawahnya tangga ya, jadi Iya. penggunaannya. dikasih profil juga kayak gini supaya ya nggak polos-polos aja, bagus juga. Dan di sini dikasih kaca supaya ruangannya terlihat lebih besar. Lebih luas. Nah, kita Paling pas di belakang sini kayaknya ada toilet. untuk toilet. Pas banget nih di bawah tangga memang ditaruh toilet. Kalau lu lihat toiletnya terhitung lega kalau menurut gue. Coba lihat deh. Oke, kita lanjut ke Tenang gue. Anggaplah ini kamar tamu, ya. Simple, tapi gue suka karena terlihat lebih lega. Rasanya lega. Emang sih ini cuma single bed. Dengan luasnya adalah 2,5 kali mampu berapa nih? 2,3. 2,5 kali 2,3. Di sini udah dikasih single bed. Ada jendelanya. Ada jendelanya juga untuk sirkulasi udara, jadi bagus. Terus
Di bawahnya, nah seperti biasa, gue sih cuma mau ngasih ide masukan aja. Kalau di bawah bed itu space-nya besar, jadi alangkah bagusnya kalau dibikin tempat untuk nyimpen meja. Terus di sini belum dikasih lemari baju. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin taruh lemari baju sih sebenarnya cukup banget, masih ada space-nya di sini. Sini lemari baju, sini meja, di sini rak-rak, bagus juga. Dan ini rumahnya ceilingnya lumayan tinggi sih. Pas ceilingnya lumayan tinggi, 3 meter. Di sini dikasih roller blind. Cuma kalau gue sih saran aja kalau misalnya di kamar roller blind itu mendingan teman-teman carinya yang blackout. Maksudnya blackout itu jadi supaya kalau lagi tidur cahaya materainya nggak masuk. Nah, ini dia nih. Bagian favorit gue biasanya dalam satu rumah adalah bagian luarnya. Tidurnya di luar berarti. Kalau dimarahin sama bini gue. Ini memang ditempatin di luar untuk dapur kotor, tapi ini space-nya sebenarnya besar sekali. Besar. Ya, ini coba kita cek. (2,3) 2,3 kali 5,2, luas banget nih. Dan ini area yang ya sebenarnya desainnya buat dapur kotor. Tapi ada info juga kalau di belakang tuh sebenarnya kalau teman-teman mau tambahin satu kamar lagi itu juga bisa. Kalau sekarang di show unitnya itu udah dikasih core wood dan kanopi, tapi itu belum termasuk. Ya. Nah, nanti tinggal nego aja sama developer. Tapi memang udah disiapin dapur kotornya, backsplash-nya juga udah bagus, penempatan saklarnya harusnya kalau bisa lebih banyak. Dan tambahan sih sebenarnya kalau saklar ini jangan dekat sama sumber air gitu, pindahin aja ke sini. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak kena air. Dan yang untuk daerah belakang ini 4,7 kesananya. Wow, luar banget ini ya. Terus bisa satu kamar lagi. Tapi memang kalau misalnya mau dibikin ide yang seperti ini pakai rumput sintetis gini sih ya udah oke banget. Kelihatan lebih asri. Asri. Yuk, kita ke Lanjut atas. kita ke atas. Oke, kita dari tangga kita langsung ke kanan. Ada kamar anak, ada satpamnya juga. Ini enak banget. Luas ya? Luas. Coba Dre, berapa Dre? Ini kamar anaknya bisa dibilang cukup besar luasannya dan ada kamar mandi juga di dalamnya. Berapa tuh? 2,3 Luas ruangannya 2,3 kali 3,4. 3,4. Gede. Mungkin ya gede. Sini Wah, gede banget. di sini udah ada tempat tidur Double kan ya? ini Atas bawah. ya, ini bukan queen, ini double benar. Tempat tidur double. Dan di bawahnya juga dikasih lagi nih tempat tidur. Tapi sih sebenarnya kalau memang punya 2 anak, mendingan teman-teman cari desain aja yang bisa 2 tempat tidur. Ada juga di Instagram kita ya, Tri. Instagram kita desainnya ada 1 tempat tidur di bawah,
lagi di atas. Dan tinggi-tinggi, Wak. Hah? Dan tinggi-tinggi. Segini. Jadi bisa 2 anak di kamar ini karena ukuran kamarnya juga besar. Udah dikasih meja, materialnya ini dari. Dan ini sebenarnya ada space di bawah sini juga. Ini bisa lagi ditambahin untuk tempat nyimpen. Ini udah ada lemari, tapi Itu lemarinya di mana sih? dia enggak. Ini karena kasur nyangkut di kasur. Nah, ini yang itu kasurnya. Seharusnya ini buat teman-teman gitu tips. Kalau ada desain yang kayak begini harus diperhitungkan juga gitu ketinggian kasurnya. Jadi bagusnya lemarinya ditambahin sedikit, jadi pintunya dari atas sini. Jadi dia nggak nyangkut. Ini sih ambalan-ambalan. Udah bagus. Terus, nah ini juga kalau milih apa namanya? Blindfold. Roller blind. Roller blind. Roller blind kalau di kamar tidur, teman-teman pilihnya yang blackout. Mungkin sengaja kali orang tuanya supaya anaknya juga nggak terlalu mageran. Bisa juga, Ya, bisa. jadi bikin jangan terlalu gelap. Dulu kamar gue gelap banget tuh. Begitu. Jadi lu mager terus. Ya? Jadi ini kayak gue. Jadi di sini belum dikasih colokan. Teman-teman kalau beli rumah ini nanti bisa ngomong langsung ke developernya, Ya. minta ditambahin 2 paling dikit 2 lah, karena ini kan untuk 2 orang. Kalau mau lebih enak lagi sih 2 di situ. Kalau mau lebih banyak juga bisa, tak 20 juga bisa, tapi buat apa? Show off. Kita masuk ke kamar mandi. Oke, kita masuk ke kamar mandinya yang menurut gue ini terhitung cukup lega. Karena hitungnya 2,350 kali 1,150. Dan ini udah disiapin nih legokannya dengan tingkat kemiringannya. Standar sih sebenarnya, tapi ada aja tukang-tukang yang lupa atau mungkin ngeset kemiringannya itu kurang. Jadi teman-teman harus ngingetin tuh tips-tipsnya ya. Lubangnya harus miringnya pas. Dan ini mungkin belum dikasih ya, tapi supaya lebih rapi dan membedakan sisi yang kering dan yang basah, pakai tempered glass atau ya Pakai curtain juga bisa sih. curtain bisa atau shower box. Mantap. Nah ini tahu kenapa dia naruhnya di sini ya? Tapi kalau secara Salah ini. salah. Kasih tahu. Harusnya di sini. Titik gitu. Nggak, harusnya gini. Paling nggak nih kepalanya samain lah sama atasnya ini gitu. Jadi secara estetika juga ngelihatnya enak, fungsional, bagus, rapih. Jangan tinggi-tinggi banget. Buat mana? Buat mana nih dong? Lanjut kita ke master bedroom. Nah, Oke, di master bedroomnya ukuran ruangannya adalah 3,4 kali 3,4 meter. tapi enak. Dari tadi ruangannya itu kerasa lebih lega. Karena ceilingnya tinggi. Ini udah dikasih queen size bed. Queen size. Ini bagus nih, gue suka nih pojokan sini ya. Mungkin belum ada area untuk rias atau makeup, tapi bisa ditaruh seperti ini. Enak, buka kaca, sirkulasinya lebih segar. Dan mungkin kalau hujan bisa buat ngerenung nih kakinya nih kalau lagi ada salah. Mejanya sedikit kependekan sih menurut gue. Mungkin karena di sini udah ada jendela ya. Jadi kalau misalnya gimana sih ngakalinnya kalau ininya kependekan, kursinya dipendekin lagi. Dan ini kursinya potong lagi sekitar 5 cm. Jadi ini udah bisa masuk. Terus ini juga udah ada lemari-lemari, udah ada wardrobe. Bagus nih, bahannya dari HPL.
Oke, nah ini tips saja buat teman-teman kalau mau bikin built-in kabinet kayak gini, apalagi ada TV-nya di dalam, beli dulu TV-nya. Paling bener beli dulu rumahnya Bang. Oke, tuh kan jadi lupa lagi anjir. Beli dulu TV-nya supaya ukurannya bisa pas. Terus instalasi kabel-kabel juga udah dipikirin, bagusnya itu memang ditaruh di belakang TV-nya. Oke, itu aja. Pokoknya kalau rumahnya kecil, usahain banyak tempat nyimpennya. Buat nyimpen yang itu tuh yang lagi bengong. Lu lagi nunggu tamu. Oh ini bukan rumah kita ya. Pojokan sini nih yang Andre suka nih tadi kan. Jadi udah dikasih tempat duduk, di bawahnya kasih storage juga buat nyimpenan. Di bawahnya bed ini juga sebenarnya bisa juga dikasih tempat nyimpan. Iya. Gitu. Terus ini juga salah satu ide yang bagus ya kalau misalnya ini nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu lebar gitu. Yang kecil-kecil aja, tapi di sini juga bisa dikasih laci. Terus ini colokannya ya sebenarnya sah-sah aja sih. Yaudah kita mau ngingetin nih, intinya kalau lagi tidur handphone jangan di-charge deket-deket ya. Kenapa tuh? Radiasi Bang. Oh iya radiasi. Iya, taruh yang jauh biar juga bisa cepet tidur. Biasanya kan pengennya ngecek nih. Kita juga ngingetin kalau di kamar tidur penggunaan lampunya itu bagusan yang kuning. Tapi kalau di kamar mandi lebih baik sih yang putih sih. Kalau bisa kamar mandi tuh terang lah paling enggak. Kalau misalnya teman-teman bingung milih, gua kamar gue 3x4 nih, gue pakai berapa watt sih enakan? Ya. Bingung nggak lo? Emang ada jawabannya? Jawabnya apa? Ada sebenarnya. Apa? Paling enggak ya lo pakainya 10 watt lah. 10 watt, oke. Tapi ini bagus nih lampu kayak gini nih, tinggal bawahnya ditutupin ya, lu bisa melihara ayam nih. Ikan ayam kan dikasih lampu. Kita kalau jadi udah gede, Goreng. bikin lagi gedean lagi. Di belakangnya, ini dia dikasih profil gini, ya supaya nggak biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau polos juga bisa, kasih hiasan dinding, Jam biasanya. dan bisa juga misalnya teman-teman suka sama misalnya ada satu warna, teman-teman suka biru, bisa juga di belakang bed ini dikasih aksen warna birunya itu. Nah, bagus. Nah ini juga bagus nih kalau lihat profil antara dinding. Nah itu yang ada laser antara dinding sama itunya kan biasanya itu ditutup pakai gypsum supaya nutup sambungan antara dinding sama itu sama apa namanya ceiling. Pakai yang model kayak gitu aja juga bagus. Jadi ruangannya kelihatan lebih modern daripada pakai yang profilan. Oke, udah selesai. Kita ngobrol sama Bu Asti. Oke, kita udah nge-review rumahnya, udah muter-muter, udah ngeliat keren banget ya. Maksudnya kita ngobrol sama yang ngasih akses kita ke sini nih, Bu Asti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mantap. Ibu ceritain dong tentang rumah ini, kasih info rumah ini. Ya, rumah ini tuh keren banget karena efisien banget ya. Jadi rumahnya lebar 5 ya. Ke belakangnya itu 15. 15. Tapi dia punya ada kafling yang ke belakangnya lebih panjang lagi. Beda ya. Beda bisa 20 gitu. Dan ini adalah tipe? Ini tipe Aria. Tipe Aria. Tipe yang paling besar. Ini tipe yang paling besar. Ini tipe yang paling besar. Oke. Spesifikasinya, jadi dia itu di bawah ada 1 kamar, di atas ada 2 kamar, dan di atas itu kamar mandi dalam. Oke. Itu yang susah ya, maksudnya kalau kamar mandi utama di kamar utama oke. Tapi kalau di kamar anak biasanya di luar kan, ini tetap ada di dalam. Oke. Harganya Bu? Harganya itu mulai 900-an. Mulai 900-an. Non furnish ya? Non furnish. Oke.
Ada promo-promonya? mungkin? Ada dong, pasti ada. Jadi free BPHTB, Oke. ya, free AJB, Ya, ya, free balik nama. balik nama. Terus nanti ada yang promo kanopi atau AC 1 gitu. Oke. Nah, sekarang nih, tapi yang paling penting nih, deh, teman-teman pengen tahu nih harganya berapa Bu, gitu kan? Jadi bisa diinfoin sama Iya. Bu Asti Ini untuk jadi harganya? harganya kalau hardcase kan beda ya sama KPR ya. Kalau hardcase tuh mulai malahan 840 juta. 840. Tapi kalau yang KPR ya di atas 900. Oke. Terus ada lagi mungkin yang nanya, ini unitnya ready atau inden? Unitnya itu inden. Inden berapa lama? Kita punya ada yang ready tapi yang tipe lama. Oke. Ya, tipenya beda lah sama ini. Karena ini udah tahap yang berikutnya ya. Jadi tipe lama ada ready, yang baru inden 18 bulan. 18 bulan. Tapi selalu mereka akan usahakan untuk 12 bulan sudah bisa serah terima. Oke. Kasih tahu kenapa teman-teman yang nonton Homestay ID harus beli rumah ini. Karena aksesnya gampang. Yes. Paling utama kalau beli rumah itu lokasi. Iya. Ya. Jadi ini dekat dengan stasiun Rawabuntu. Keluar dari pintu tol aja juga yang BSD itu juga dekat. Kemudian nanti ada akses baru untuk MRT. Oke. Akan ada MRT Rawabuntu yang lokasinya lebih dekat lagi Oke. dibanding stasiun KRL. Waduh. Langsung berarti Mantap kalau nih. dari Jakarta langsung aja. Iya. Terus Repot. ada lagi antara Pamulang dan BSD. Kan posisi ini kurang lebih di tengah lah ya. Pamulang kan juga ada tol lagi, jadi bisa dari sana, bisa dari sini. Tempatnya strategis. Strategis. Benar. Ada lagi yang mau ditambahin? Terus kualitas air. Kualitas airnya oke banget, nggak ada suket di atas, bersih. Jadi kita ini udaranya juga enak ya. Terus fasilitasnya buat keluarga itu oke. Kayak kolam renang biasa lah. Iya. Tapi lapangan basket itu full. Wah, ada lapangan Beneran. basket itu. Full court. Ya, full court. Itu jarang. Iya. Biasanya suka separuh. Pokoknya asal ada ring Iya. gitu kan. Oh ini full. Ada. Oke, yang kita review ini, teman-teman catat ya, ini adalah tipe Aria di klaster Ayama. Dan ini terletak di Bumi Amala. Jadi teman-teman kalau masuk dari depan itu ada pelangnya gede Bumi Amala, masuk ke dalam ada banyak klaster. Nah teman-teman yang pengen datang, pengen lihat show unitnya bisa langsung hubungin Bu Asti yang nomornya udah kita share. Kita share nanti kita taruh di bawah. Iya, Di langsung kolom deskripsi juga ada nanti. WhatsApp tanya-tanya boleh, bikin janji untuk ketemu di sini ya. Mana? Ibu Asti terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sama-sama. Oke, kita baru selesai nge-review rumah ini dengan harga 800 jutaan. 800 jutaan. Lo bisa dapetin rumah sekeren ini, mantep ya. Benar. Jangan lupa hubungin Ibu Asti, nomornya udah kita share, ada juga di deskripsinya. Kita selalu ngingetin matiin lampu kalau nggak dipakai. Budayakan antri Jangan jongkok di toilet duduk. dan selalu buang sampah pada tempatnya. Gue Dre, Gue Mario. kita dari Homestay ID, tipe Aria Cluster Ayama, tatap mantap.